Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk, hari ini kita reading seperti biasa ya. Semoga teman-teman yang sedang menunggu readingan Cece semuanya sudah pada kumpul ya. Silakan merapat, siapa tahu teman-teman ada yang butuh pencerahan, silakan ya. Siapa tahu ada yang resonate buat kalian sehingga kalian happy ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian ya, karena ini general reading. Tentunya tidak semuanya bisa resonate ya, tapi nanti kalau ada yang resonate silahkan komen ya. Oke, coba kita lihat bagaimana kondisi dia di sana ketika dia ingat kamu ya. Bagaimana kondisi dia ketika dia ingat kamu ya. Siapa tahu dia sudah pisah, sudah cerai, sudah putus kamu ya, pacaran. Kemudian kamu ini kebingungan ya. Tentunya kamu penasaran dengan energi dia setiap hari ya. Kalau teman-teman penasaran ya dengan energi dia, nggak apa-apa, silakan setiap hari ya simak readingan Cece dari pagi siang malam ya. Tentunya Cece akan temani kalian ya. Oke, ketika dia ingat kamu seperti apa? Apakah dia biasa saja atau sedih atau bagaimana? Oke, coba kita lihat bagaimana energi dia ketika ingat kamu. Orang yang sudah pisah dengan kamu, atau orang yang mengghosting kamu, atau orang yang benar-benar sudah jauh dari kamu sekarang. Bagaimana energi dia ketika ingat kamu? Oke, coba kita lihat bagaimana energi dia ketika ingat kamu. Ketika dia ingat kamu, dia senang sekali, happy sekali, karena merasa bahwa cuma kamu yang bisa membahagiakan dia. Karena merasa bahwa dengan kamu punya harapan tinggi. Karena dengan kamu itu mengerti segalanya tentang dia. Ada rasa penyesalan ketika ingat kamu, kenapa harus berpisah. Sementara sebetulnya dia merasakan bahwa sebetulnya kamu yang dia mau. Tetapi dia ini masih petualang ya. Masih ada yang muda usia, atau mungkin pikirannya belum dewasa. Sehingga kemarin sekilas dia mengikuti perasaannya, mengikuti egonya, mengikuti ambisinya sesaat, yang akhirnya meninggalkan kamu. Dan ketika sekarang ini ingat kamu, dia merasakan bahwa kamulah kebahagiaannya. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan dia. Sebetulnya hanya kamulah orang yang bisa membahagiakan dia. Ini ketika dia ingat kamu ya. Dia sangat sayang, cinta kamu, hanya karena kemarin itu dia belum dewasa dalam berpikir ya, sehingga keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil ini benar-benar belum dewasa. Dia merasa tindakannya ini sesaat menurut dia benar. Ternyata seiring berjalannya waktu dia merasa bahwa tindakannya adalah menghancurkan dirinya sendiri. Ketika ingat kamu, dia merasa sangat merindukan kamu ya. Siapa tahu teman-teman ini yang ada yang sudah bercerai, ada yang sudah di ghosting, ada yang tiba-tiba dia menghilang tanpa pesan. Kemudian dia cuma bisa stalking, mau ketemu kamu tidak berani. Nah, ketika ingat kamu hari ini, bagaimana dia kangen kamu. Ternyata dia merasakan kerinduan yang cukup dalam yang dia rasakan terhadap kamu, sehingga orang ini sekarang ini merasa hanya ketika ingat kamu dia merasa happy. Sebetulnya orang ini ada perasaan kepingin tahu kabar kamu. Dia penasaran dengan keadaan kamu, dia penasaran dengan kondisi kamu sekarang. Dia juga penasaran dengan pekerjaan kamu, semua tentang kamu, bagaimana, apakah kamu lebih cantik, lebih tampan, atau bagaimana. Yang jelas orang ini benar-benar dia
selalu sampai hari ini di samping merindukan kamu, masih sayang kamu, dia penasaran dengan kabar kamu. Jadi ada sebagian dari dia di sana, ada sebagian yang stalking di media sosial kamu. Bahkan tidak hanya media sosial ya, tapi kalau dia dekat itu biasa kepo ya, seperti itu. Oke, bagaimana energi dia ketika ingat kamu? Ya, sekali lagi, lagi-lagi kalau kalian menghadapi orang yang egonya sangat tinggi seperti ini, dia bisanya stalking ya. Ketika ingat kamu itu nyesek banget gitu ya, cuma bisa stalking. Jadi cuma bisa stalking kamu, memandangi foto kamu, begitu ya. Dan dia lebih banyak melamun, kemudian lebih banyak apa ya, melamunkan semua tentang kamu, intinya begitu. Dan dia ini lebih banyak melihat media sosial kamu ya, kayak melamun apa yang kamu kerjakan. Kalau memang media sosial kamu blokir, dia dengan segala upaya dia bisa mencari dengan cara lain, pakai akun lain, bisa juga demikian. Atau dia minta informasi kepada teman yang lebih bisa dipercaya. Tapi kalau memang dia ini orangnya egonya tinggi dan tidak berani minta apa ya, minta dikasih tahu sama teman, mungkin lebih banyak stalking sendiri ya, seperti itu. Itu yang dia ini ya, dia lakukan setiap ingat kamu. Lagi-lagi penyesalan, penyesalan tidak ada guna ya teman ya. Karena segala sesuatu itu mesti menyesal di belakang ya. Kenapa enggak sih menyesal ini ditaruh di depan begitu ya. Bagus sekali ya. Oke ya, sekali lagi di saat ingat kamu, dia ada rasa penyesalan ya. Ada rasa menyesal kenapa berpisah begitu. Dan ketika ingat kamu, ya ketika ingat bawel kamu, cerewet kamu, kemudian berguraunya kamu, dan mungkin kamu suka ngelucu juga bisa ya, atau semuanya tentang keadaan kamu, kemudian kebaikan kamu, semua tentang kamu ini, dia merasa bahwa kamu masih tetap yang terbaik. Dan ketika ingat kamu, inilah yang nyesek banget ya, ketika ingat kebaikan kamu. Ada rasa menyesal ya, karena di saat dia dengan kamu, kehidupan dia lebih stabil ya, lebih stabil, lebih terarah ya, dan powernya tinggi. Nah, di saat ini, di saat ingat kamu, dia ada rasa kepikiran ya, kepikiran. Kalau malam tidak bisa tidur, siang juga kepikiran, bangun tidur sudah kepikiran. Ya walaupun tampaknya biasa saja ya, tampaknya tidak ada ekspresi apa-apa, tapi kepikiran ya setelah ingat kamu. Kalau dia punya pasangan di sana, tentunya dia karena kepikiran kamu, ya dia cuma bisa ini saja ya, tidak menunjukkan ke pasangannya kalau memang dia sudah menikah ya. Tapi kalau dia masih single sih ya mungkin dia sesaat santai sama teman-teman gitu ya, ngobrol-ngobrol, ngopi atau bareng teman-temannya ya. Karena dia ini kepikiran kamu, sehingga kalau orang kepikiran itu kan pikirannya kemana-mana ya. Aduh kenapa sih kemarin pisah, kenapa sih kemarin kok terjadi pertengkar, kenapa sih harus seperti itu, gitu ya. Jadi ada rasa kepikiran, merasa bersalah, ada rasa tertekan karena apa ya, rasa bersalahnya itu sehingga dia kepikiran ya. Dan di saat kepikiran lebih banyak dia ini kumpul sama teman-temannya ya untuk mengobati rasa apa ya, mungkin mengobati rasa kekesalan hatinya dia sendiri atau sekedar mojok ngopi, bisa juga kalau perempuan ya bisa saja ke salon atau ke mall, ke pasar, pokoknya yang membuat dia happy atau mungkin dia healing dengan cara ke apa ya, ke tempat wisata dan lain-lain untuk menghibur diri. Atau dia lebih banyak kerja, dihabiskan waktunya untuk menghabiskan waktunya agar tidak kepikiran. Itu yang terjadi dia di sana ya. Karena saat dengan kamu rasanya stabil, tapi ya itu tadi lagi-lagi
kondisi kalian ini kan banyak macam ya, ada yang egois, ada yang karena, dia ini meninggalkan kamu karena faktor tidak adanya restu orang tua, tidak adanya apa ya, mungkin ada yang teman yang menghasut sehingga tidak jadi dengan kamu, ada juga karena uang, ada faktor ekonomi. Atau faktor apa ya, faktor ego ya. Jadi dia masih petualang, bisa juga karena dia itu player gitu ya, masih suka petualang sehingga, dia masih ingin muter gitu. Masih ingin menjelajah gitu ya, kehidupan ya, apa yang dia mau ini masih suka petualang, sehingga itulah kenapa dia kemarin meninggalkan kamu. Nah, ketika, dia meninggalkan kamu dan kamu sudah ada orang baru atau kamu juga menikah dengan orang lain atau kamu sudah tidak mau sama dia, lebih pusing lagi dia ya. Nah, sekarang ketika ingat kamu, kalau kamu yang, masih single sih mungkin dia masih berpikir enak ya, tapi kalau kamu yang sudah menikah, dia berpikir ya, tentunya dia menyesal begitu ya, karena itu tadi ya, dia sadar kalau kemarin-kemarin itu dia sudah melakukan, sesuatu yang kurang baik ya terhadap kamu, bisa manipulasi, bisa ghosting, bisa macam-macam ya, yang membuat situasi hubungan kalian kemarin berpisah, begitu ya. Bagaimana ketika dia ingat kamu? Nah, ketika dia ingat kamu, dia merasa bahwa rasa bersalahnya ini tidak bisa ditebus dengan waktu ya. Jadi hanya waktu nanti yang menjawab semuanya ya. Jadi di sini dengan berjalannya waktu itulah yang terjadi penyesalan ya. Dan ketika ingat kamu, dia tambah bingung. Ketika kamu tambah glowing, kamu tambah uangmu banyak, pekerjaanmu bagus, kemudian kamu semakin elegan, kamu semakin mandiri, atau kalau kamu kemarin yang benar-benar masih ekonominya kurang bagus dan kamu menata ekonomi atau menata bisnis kamu atau menata pekerjaan kamu sehingga pekerjaan kamu pelan-pelan bagus, dia melihat kamu bingung ya sekarang ini. Jadi ketika ingat kamu bingung gitu ya. Sementara dia kepingin mengejar kamu tidak bisa karena kamu mungkin lebih fokus kepada diri kamu dan kamu lebih apa ya, waktu kamu lebih banyak ya untuk beraktivitas sehingga hasilnya lebih maksimal ya. Karena kamu tanpa beban karma, kamu tanpa ada apa ya, beban apa-apa ya, bebannya ya mungkin karena mikir dia aja, tapi kalau untuk beban karma karena kamu yang terzolimi, otomatis kamu fokus kepada diri kamu sehingga karma baik yang kamu petik ya, sehingga kamu sukses, kemudian kamu bisa mandiri tadi ya, mandiri sehingga dia untuk mengejar kamu ketinggalan ya, ketinggalan. Ya karena apa? Dia waktunya untuk dia di sana cuma senang-senang sehingga waktu untuk bekerja atau waktu untuk mengejar apa ya, mengejar ekonominya dia itu agak sulit. Apalagi dia kalau yang merasa membuat karma kepada kamu ya. Jadi pasti akan berpengaruh kepada pekerjaannya, kepada apa ya, kepada asmara dia dengan orang lain itu gitu ya, seperti itu. Dan lagi-lagi orang ini kalau ingat kamu menyesal itu tidak ada hentinya. Pagi, siang, malam itu dia menyalahkan dirinya sendiri ya, menyalahkan dirinya sendiri. Keadaan ini ruwet atau tidak ketika ingat kamu, aduh aku ruwet ini ya karena diriku sendiri, karena aku sudah meninggalkan dia. Nah gitu. Jadi pikirannya dia ruwet dibikin sendiri, kecewa dibikin sendiri. Ini yang terjadi ya. Dan ketika ingat kamu tambah pusing ya, tambah pusing, kecewa, apalagi melihat kamu yang ekonominya sudah bagus ya di sini. Dan benar-benar orang ini merasa bahwa apa ya, karena dia bingung melihat kondisi kamu yang lebih elegan, lebih dewasa tadi. Ya bisa nggak bisa ya dia bisa menerima kondisi. Jadi cuma kalau ingat kamu, ingat memori bersama, ingat jalan bersama, ingat kerja bersama, ingat semua tentang kamu.
Jadi saat kamu mungkin ada bisnis bersama dia, atau kamu satu kantor, atau kamu circle pertemanan, atau kamu di circle mana ya, yang jelas di sini orang ini sangat ini memori ya, memori. Jadi dia merasa ketika ingat kamu memori itu sulit untuk dihapus dia ya. Dan dia sulit move on dari kamu ya, semakin jauh dari kamu semakin tersiksa, semakin jauh dari kamu capek pikirannya, capek badannya karena mikir kamu ya. Jadi ketika ingat kamu, orang ini benar-benar merasa sangat-sangat kehilangan dengan kamu ya, walaupun tidak ditunjukkan dia bicara dengan kamu, aku kehilangan loh kamu, tidak begitu ya, karena kalau sebagian dia ini egonya tinggi itu walaupun dia menderita dipendam ya, jadi tidak diungkapkan kepada orang lain ya, mungkin malu ya. Malu, jadi orang ini merasa malu sehingga tidak berani mengungkapkan kepada orang lain. Ada sebagian yang dipendam sendiri begitu ya. Dan orang ini ketika kamu ada pasangan ya, siapa tahu ada sebagian kamu yang merasa ini ya, merasa kamu setelah pisah dengan dia, udah deh Cece, aku cari aja deh orang baru. Nah ketika kamu ada orang baru, dia kepo banget, kayak nggak terima gitu ya. Dia semakin down ya, semakin down. Kemudian dia tidak, ini bagi kamu yang punya orang baru ya. Tapi kalau kamu bagi tidak punya orang baru ya beda ya. Ini bagi yang punya orang baru, kamu yang orang, mungkin kamu ditinggalkan, kemudian kamu cari orang baru, dia kepo banget. Kayak nggak rela kalau kamu itu dimiliki orang lain, walaupun dia tidak mengungkapkan. Jadi banyak yang kepingin kembali. Jadi ada rasa, aduh kok dia sama itu gitu ya. Jadi merasa ada pesaing ya, sehingga ada rasa kepingin kembali itu ada di dalam pikirannya. Tapi lagi-lagi kalau dia ini ego itu dia ini ya, walaupun dia kepingin kembali itu, aduh setengah mati dia perang dengan pikirannya karena kepingin kembali tapi dia gengsi. Itu bagi yang ego ya. Bagi dia yang tidak ego ya, dia berupaya gimana nih solusinya, gimana nih cari jalan biar dia balik sama aku, biar tidak sama dia gitu ya. Jadi ada pikiran seperti itu. Jadi rasa kepingin kembali itu sangat kuat ya, sehingga dia sekarang ini lebih terfokus kepada kalau memang dia ini bukan orang ego, fokus masih mencari itu stalking ya, mencari stalking gimana caranya kembali kepada kamu. Tapi kalau yang egonya sangat tinggi, ini perang batin. Mau ketemu gengsi, mau chatting kamu takut, mau chatting kamu itu merasa harga dirinya turun gitu ya. Sehingga dia perang batin, nyesek banget orang ini gitu ya. Ini energi dia di sana. Ketika ingat kamu gimana? Kecewa. Aduh Cece, aku kecewa kenapa kemarin berpisah ya Cece. Nah gitu. Jadi ada rasa kecewa yang tidak bisa dibeli. Ada rasa kecewa yang tidak bisa dibeli dengan waktu ya. Jadi kecewa ya sudah gimana. Apalagi kamu yang sudah kecewa berat. Aduh Cece, sudah capek deh aku, sangat disakiti. Nah tuh gimana tuh. Kalau yang sudah kecewa begitu kan susah tuh ya. Jadi kamu yang sudah kecewa begini, nah itu dia merasa juga kecewa dengan perpisahan ini, dia kecewa dengan dirinya karena sudah memperlakukan kamu tidak baik, meninggalkan kamu, tapi di sisi lain gengsi, ya, ya dia lebih berat gengsinya. Kalau orang ego itu lebih berat gengsinya daripada balik ke kamu. Tapi pikirannya perang batin, tersiksa dia di sana, bukan enak, kecewa dia, kecewa terpendam, ya. Apalagi kalau kamu sekarang sudah uangmu banyak, kemudian pekerjaan kamu bagus. Nah ini bingung dia. Apalagi kalau dia ngejar kamu sudah tidak bisa, jauh. Ya ngejar kamu, dia ada rasa, aduh ngejar dia, capek deh gitu dia. Jadi ngejar kamu itu capek dia, capek. Karena apa? Kamu punya talenta tersendiri, kamu punya power ya. Jadi ketika kamu disakiti, ketika kamu terdolimi, doa kamu kuat. Bagi kamu doa kamu yang kuat, kamu merasa dituntun sama Tuhan. Kamu itu tidak baik loh di situ begini.
sama Tuhan dituntun, nih hadiah untuk kamu karena kamu kemarin sabar, begitu. Karena kalau orang sabar itu tidak ada jeleknya, semua juga akan berpulang pada diri sendiri ya. Kalau baik itu tetap akan berpulang pada diri sendiri. Semakin kita baik sama orang juga akan berdampak baik juga pada diri kita. Nah, itu yang akan terjadi. Karena kamu hebat, kamu sudah sudah sabar, sudah ikhlas, sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri, sehingga kamu fokus kepada aktivitas yang positif. Ya sudah C, daripada aku mikir terus, sudah deh aku cari pekerjaan. Nah, bagi kamu yang nggak kerja, bagi yang sudah kerja C, aku fokus deh di karir keuangan aku aja, biar aku tidak seperti ini, aku juga nggak mau seperti ini. Nah, banyak kalian yang karena tersakiti, terdolimi oleh dia, kamu lebih fokus kepada hal-hal positif, ya bagus ya. Jadi tidak ada hal negatif yang kamu lakukan begitu, sehingga dampaknya bagus. Sehingga ketika dia ingat kamu, aduh gak ada semangat dia. Jadi merasa, aduh kamu sudah luar biasa, dia khawatir kalau koneksi ini akan hilang selamanya. Jadi memori ini yang menyiksa dia sekarang ketika ingat kamu, ya. Karena merasa banyak sebagian dari kalian di sana, baik kamu maupun dia, masih banyak yang sama-sama masih cinta tapi terpisah gitu ya. Mungkin terpisah ini karena ya tadi ya, karena orang tua tidak setuju, karena ada hasutan teman, ada juga yang kalian berpisah itu karena keadaan, karena pekerjaan, karena tugas dinas atau tugas di satu daerah, sehingga kalian LDR, kalian ada merasa karena jauh tadi ya, sehingga ada konflik ya, tidak ada yang saling memahami sehingga terjadi konflik. Ada juga yang satu di luar negeri, ada yang satu di dalam negeri, sehingga kondisi kalian ini kurangnya pertemuan, kurangnya komunikasi, sehingga satu sama lain tidak ada kepercayaan. Sehingga banyak sebagian kalian ada yang pisah, ada yang terghosting, dan ada yang benar-benar memang koneksi kalian putus gitu. Sehingga ini yang terjadi ketika dia ingat kamu, inilah yang terjadi. Jadi jangan kaget ya teman-teman, kalau dia di sana ini ketika ingat kamu ini ada perasaan nih, ketika ingat kamu itu nyesek, kepingin ketemu gitu loh. Aku ini kepingin ketemu, tapi gimana ya? Nah tuh hatinya perang dengan dirinya nih. Ya, ini kasihan ketika ingat kamu itu ruwet aja pikirannya sampai sekarang. Jadi dia mengkhawatirkan kesehatan dia, mengkhawatirkan kehidupan dia jangka panjangnya gimana, dia memikirkan kalau kamu sudah menikah dengan orang lain gimana, kemudian dia berpikir kalau kamu nanti sama dia itu putus koneksi selamanya. Ini yang menjadi beban pikiran dia, sehingga banyak loh ya yang sudah pisah. Aduh Cici, kenapa sih aku ini sudah pisah puluhan tahun bahkan. Kenapa nih mataku seliweran terus? Nah ini yang terjadi teman-teman. Jadi inilah energi dia di sana yang benar-benar sekarang ini merasa ada masih sayang, tetapi ada juga yang gengsi, ada juga yang karena tadi ya melihat kondisi kamu yang sudah stabil, sehingga dia untuk mendekat kamu butuh power ya, sehingga dia ada sebagian yang mengejar karir keuangannya demi power ya. Jadi paling tidak mengimbangi kehidupan kamu ya. Nanti kalau sudah imbang kehidupan kamu dan dia itu baru dia ada merasa kuat ya, ada kekuatan batin, ada kekuatan diri untuk bagaimana bisa ketemu dengan kamu. Ini bagi yang ego. Tapi kalau bagi yang tidak egois sih, nanti kalau dia nyesek nggak kuat, ya pasti hubungi kamu karena dia kepingin ketemu. Karena ingat kamu itu bawaannya kepingin ketemu aja, bawaannya ingat kamu ruwet aja pikirannya. Ya karena memang dia ada rasa bersalah. Makanya teman-teman, gunanya kalau punya masalah tentunya harus dengan kepala dingin ya, jangan dengan emosi. Sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta putus, nah itu tidak baik ya. Sedikit-sedikit blokir, kalau bisa tidak usah, tidak perlu memblokir.
Jadi biarkan saja. Jadi ketika kamu kangen kan enak toh kalau nggak diblokir. Kalau diblokir kalau kangen bingung dong, kamu mau buka kan gengsi. Nah tuh bagi kalian yang gengsi. Bagi kalian yang nggak gengsi ya nggak usah lah blokir-blokir gitu ya. Jadi lebih asik. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu dia hubungi kamu kan asik begitu ya. Ini sih saran Cece ya, kalau dipakai nggak apa-apa ya. Dan kalau kalian ini apa ya, mungkin lagi galau, lagi apa nggak enakan sama dia, ya sudah nggak usah diblokir. Kalau kalian ini ambil contoh ada masalah ya sudah, kalau di chatting kalau memang kamunya masih pikiran kalut ya nggak usah dibalas dulu ya. Nggak usah dibalas dulu dan tenangkan pikiran dulu. Kalau pikiran tenang baru dibalas, itu asik ya. Jadi keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang dewasa, keputusan yang baik, jadi kamu tidak akan menyesal. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Inilah ketika dia ingat kamu, ini yang terjadi pada dia hari ini ya. Dan untuk genre-genrenya, coba kita lihat, ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada laki-laki besar tinggi hitam, kemudian ada laki-laki kuning saja, bisa tinggi bisa pendek ya. Kemudian ada laki-laki pendek hitam ya, pendek hitam, ada juga yang botak ya. Kemudian di sini ada laki-laki kurus hitam tinggi ya, kemudian ada energi feminim. Kemudian sebentar, ada laki-laki gemuk tinggi kuning ya. Kemudian ada wanita laki-laki kulit putih ya, dan kemudian ada wanita dan laki-laki kulit gelap, di sini juga ada. Kemudian laki-laki gemuk tinggi kuning juga ada, dan ada wanita semampai, laki-laki semampai, dan juga ada laki-laki wanita yang energi feminim kuning langsat ya. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman. Dan itu adalah genre-genrenya dari orang yang kamu fokuskan. Semoga bisa membantu. Coba kita lihat siapakah kira-kira yang ada di dalam readingan ini. Siapa tahu di genrenya tidak ada, siapa tahu ini nama kamu atau bahkan nama dia ya. Oke, coba kita lihat. Oke, ada H, ada V, ada E, ada I, ada S, ada K, ada Z, ada G, ada A, kemudian ada M, F, M, kemudian ada W, ada P, bentar ya, ada J dan ada C. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat kalian. Tetap semangat. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan. Di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya, dan juga like video ini, komen kalau resonate, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, sehingga Cece Tarot bisa dikenal teman-teman semuanya dan juga saudara-saudara kalian semuanya, sehingga siapa tahu ada yang butuh pencerahan, sehingga minimal buat hiburan ya. Kalau yang stres-stres itu kan buat hiburan juga nggak apa-apa ya. Jadi sikapi readingan ini dengan baik. Semoga resonate, yang resonate semoga seneng, yang tidak resonate silakan lihat di readingan Cece yang lain, karena di sini Cece akan bantu pagi, siang, malam tentunya. Dan juga setiap hari juga terkadang Cece juga ada live ya juga ya. Silakan ikuti terus channel Cece sehingga channel ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lagi sedih, tentunya lagi butuh teman ya. Cece selalu menjadi teman terbaik kalian semuanya ya. Semoga kalian senang dan semoga kalian ini menjadi seseorang yang kuat dan kalian bisa menjadi orang yang hebat tentunya dengan berpikir positif, lakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri juga ya. Jadi tidak usah rasa dendam, tidak ada rasa dengki, buang hilang
perasaan-perasaan yang negatif-negatif ya, lebih fokus saja kepada hal-hal yang positif. Karena dengan kalian itu berfokus kepada hal-hal positif ya, pikiran positif ya, itu akan memperbagus aura kamu ya. Jadi aura kamu akan lebih tulus, lebih bagus, lebih menarik rezeki kamu, sehingga rezeki kamu akan bagus. Karena kalau kamu banyak galau itu akan menghambat rezeki. Kalau kamu positif, kemudian lakukan selalu kebaikan dengan senyum, smile, itu adalah pembuka rezeki. Ya, semoga rezeki kalian lancar, kalian semua happy dan tetap semangat, sukses buat kalian semua karena kalian orang hebat, yakin bisa lewati semua kehidupan ini dengan baik dan pastinya sukses buat kalian. Terima kasih atas hadirnya dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cece, bye bye.